Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini hari Selasa tanggal 6 April tahun 2021. Alhamdulillah ya. Insya Allah masih terus semangat belajar apapun ya. Hari ini penguatan tematik adalah seperti biasa ilmu pengetahuan sosial. Teman-teman, seperti IPA kemarin, hari ini pembelajaran IPS juga langsung 2 subtema, yaitu subtema 2 dan subtema 3 pada tema 5G ya. Berarti ini juga adalah muatan IPS yang terakhir pada tema 5G. Seperti itu, informasi penting ya. Oke, mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ada 4 poin yang akan kita pelajari pada hari ini. Yang pertama yaitu tentang peristiwa penting seputar pembacaan proklamasi. Kemudian untuk yang kedua adalah membahas tentang peristiwa heroik menyambut proklamasi, dan yang ketiga adalah berbicara tentang peristiwa lahirnya Pancasila, dan untuk yang terakhir atau keempat kita akan belajar tentang upaya pelestarian budaya bangsa ya. 1, 2, 3, 4 poin. Oke, lanjut. Konsentrasi dimulai. Hap. Yes. Peristiwa penting seputar pembacaan proklamasi ya. Proklamasi tahu ya teman-teman ya. Ya, yaitu sebuah pernyataan kemerdekaan. Pernyataan kemerdekaan terbebas dari penjajahan. Oke. Apa saja peristiwa penting ya seputar pembacaan proklamasi Indonesia? Ya, ini dia. Langsung. BPU PKI. Apa itu BPU PKI? Ada yang pertama kali dengar atau memang sudah pernah dengar? Ya, BPU PKI adalah singkatan dari Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Itu dia ya, singkatan dari BPUPKI, yaitu Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Ya. BPUPKI dibentuk tanggal 1 Maret tahun 1954 ya. 1954 dengan tujuan mempelajari dan menyelidiki hal-hal yang dibutuhkan bagi pembentukan sebuah negara, yaitu dia. Fungsi dari BPUPKI yaitu berbicara tentang bagaimana mempelajari dan menyelidiki hal-hal yang dibutuhkan bagi pembentukan sebuah negara ya. Jadi pada saat itu kita nih mau merdeka, mau jadi sebuah negara ya. Jadi sebuah negara itu, untuk menjadi sebuah negara, hal-hal apa saja ya yang dibutuhkan. Nah, di BPUPKI itu maka disusunlah atau dibicarakan hal-hal yang dibutuhkan bagi pembentukan sebuah negara ya teman-teman ya. Mohon maaf teman-teman, ada yang keliru. Dibentuknya pada tanggal 1 Maret 1945. Aduh, terbalik, maaf ya. Ya, kalau kita kan merdeka tanggal 17 Agustus 1945. Nah, BPUPKI ini dibentuk sebelum itu, yaitu tanggal 1 Maret 1945 ya. Kemudian BPUPKI diketuai oleh Dr. Rajiman Widyodiningrat dan Raden Panji Suroso ya, sebagai wakilnya dengan jumlah anggota 63 orang ya. Jadi ketua BPUPKI siapa? Yaitu Dr. Rajiman Widyodiningrat. Wakilnya siapa? Yaitu Raden Panji Suroso. Berapa anggotanya? Jumlahnya seluruhnya adalah 63
orang ya. BPUPKI kemudian membentuk Panitia 9 namanya ya, Panitia 9 yang diketuai atau diketahui oleh Insinyur Soekarno. Diketuai ya teman-teman ya, astagfirullahaladzim, diketuai ya. Dan yang terakhir tanggal 1 Juni 1945 Insinyur Soekarno ya, presiden pertama kita, mengusulkan bahwasanya dasar negara kita yaitu Pancasila ya, tanggal 1 Juni 1945 ya. Jadi itu dia BPU PKI ya. BPU PKI ini teman-teman ya, pada awalnya kenapa dibentuk ya, kedatangan Jepang ya, awalnya itu disambut baik oleh para tokoh nasional. Dulu kita dijajah oleh Portugis ya, kemudian dijajah lagi oleh Belanda, kemudian dijajah lagi oleh Jepang. Seperti itu sejarahnya teman-teman ya. Nah, salah satu alasannya adalah Jepang kemudian berjanji akan memerdekakan seluruh negara di Asia ya, termasuk Indonesia ya. Awalnya seperti itu. Terdesaknya Jepang dalam Perang Pasifik ya, membuat Jepang kembali mengulang janjinya. Janji Jepang untuk bisa memerdekakan Indonesia ya. Lalu kemudian Jepang membuat janji ya, terdesaknya Jepang dalam Perang Pasifik membuat Jepang kembali mengulang janjinya. Jepang lalu membentuk ini BPU PKI. Jadi BPU PKI ini dibentuk oleh Jepang ya teman-teman ya. Lanjut teman-teman. Berikutnya adalah peristiwa heroik menyambut proklamasi. Heroik itu apa teman-teman? Asal katanya hero ya. Pahlawan ya, pahlawan. Peristiwa heroik menyambut proklamasi. Kita akan simak peristiwa apa saja, peristiwa heroik dalam menyambut proklamasi. Yaitu yang pertama adalah peristiwa di daerah Surabaya, yaitu terjadi pada tanggal 19 September 1945. Ya, kita baca sama-sama teman-teman. Tindakan orang Belanda mengibarkan bendera Belanda di puncak Hotel Yamato yang kemudian membuat geram rakyat Surabaya sehingga membuat 2 orang pemuda menaiki atap hotel dan merobek bendera bagian biru sehingga menjadi bendera merah putih ya. Itu dia teman-teman ya. Kita sudah merdeka pada saat itu ya, 17 Agustus. Sementara pada tanggal 19 September orang-orang Belanda mencoba untuk kembali ingin menjajah kita ya. Salah satunya ada orang Belanda yang sengaja mengibarkan bendera mereka ya, di puncak Hotel Yamato di Surabaya. Kemudian rakyat Surabaya ya merasa marah pada saat itu. Kenapa ada bendera berkibar, bendera Belanda, sementara kita sudah merdeka, kita sudah jadi negara bebas dari penjajahan. Kenapa mereka mengibarkan bendera mereka di tanah kita gitu ya. Akhirnya 2 orang pemuda menaiki atap Hotel Yamato, kemudian merobek bendera bagian biru ya. Jadi bendera Belanda itu merah, putih, biru. Nah, bagian birunya kemudian dirobek. Tinggal warna apa teman-teman? Merah dan putih ya. Bendera Indonesia. Kemudian ada juga kejadian atau peristiwa heroik ya di daerah lain, yaitu di daerah Semarang. Terjadi pada 14 Oktober 1945. Ada apa di Semarang? 14 Oktober 1945, sekitar 400 orang tawanan Jepang dari pabrik gula Cepiring diangkut oleh pemuda Indonesia untuk dibawa ke penjara Bulu di Semarang. Tapi sebelum sampai ke penjara Bulu, sebagian tawanan itu malah melarikan diri ya, dan meminta perlindungan kepada Batalion Kido ya. Batalion Kido itu udah batalion musuh gitu ya teman-teman ya. Para pemuda marah dan merebut kantor-kantor pemerintahan dari tangan Jepang. Berikutnya
Ya, kurang lebih ada 4 peristiwa heroik ya teman-teman ya. Yang ketiga adalah di daerah Sumbawa. Ada apa di Sumbawa? Ya, di Sumbawa juga terjadi peristiwa heroik, yaitu pada bulan Desember 1945, para pemuda Indonesia berusaha merebut senjata dari Jepang. Di Gempe terjadi bentrokan antara 200 pemuda melawan Jepang. Di Sape, sekitar 400 pemuda berusaha merebut senjata di markas Jepang. Hal yang sama juga terjadi di daerah Raba. Dan yang terakhir ada di daerah Kalimantan. Ya, Kalimantan. Tentara Australia mendarat dan mengeluarkan ultimatum. Ultimatum itu apa ya teman-teman? Ultimatum ancaman ya. Melarang semua aktivitas politik seperti demonstrasi atau demo, menyelenggarakan rapat dan mengibarkan bendera merah putih. Akan tetapi kaum nasionalis tetap melakukannya. Di Balikpapan, 14 November 1945, sejumlah 8.000 orang berkumpul di depan komplek Nica sambil membawa bendera merah putih, ya, bendera kebanggaan, mencoba melawan tentara Australia, ya, ultimatum mereka kepada kita. Seperti itu teman-teman ya, beberapa kejadian heroik peristiwa seputar proklamasi. Nah, kemudian lahirnya Pancasila. Ya, Pancasila adalah apa teman-teman? Dasar negara kita Indonesia. Kapan lahirnya Pancasila? Ya, ini dia ada secuil cerita atau sejarah lahirnya Pancasila. Pada akhir tahun 1944, Jepang sering mengalami kekalahan dari sekutu. Jepang akhirnya berusaha bersikap baik kepada rakyat Indonesia, ya, dan berusaha membujuk rakyat agar membantu Jepang melawan sekutu. Ya, dia udah kewalahan teman-teman Jepang dalam melawan sekutunya. Salah satunya dengan memberi janji kemerdekaan kepada rakyat Indonesia dengan membentuk BPU PKI, ya, yang tadi awal kita sudah bahas. Nah, Pancasila kemudian disahkan menjadi dasar negara dan tanggal 1 Juni 1945 menjadi hari lahir Pancasila. Itu dia ya. Jadi kalau ada pertanyaan kapan lahirnya Pancasila, yaitu tanggal 1 Juni 1945, seperti itu. Oke, pembahasan yang terakhir yaitu tentang upaya melestarikan budaya bangsa. Bagaimanakah kita sebagai generasi penerus dalam upaya melestarikan budaya bangsa? Itu tugas teman-teman ya. Tolong dibacakan teks yang berjudul Warna-warni Baju Adat Ramaikan. Ramaikan peringatan HUT RI di Istana, halaman 104. Teman-teman silakan dicek. Biasa voice note ya, dengan suara yang lantang yang jelas. Dibacakan yang dengan intonasi yang baik juga ya, karena sudah dewasa, sudah kelas 5, sudah harus tidak seperti anak SD kelas 1, kelas 2 ya, cara bacanya harus dengan intonasi yang benar dan baik. Oke, ditunggu voice note-nya selesai pembelajaran hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.